Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Di malam yang sepi ini, Bang Fawa akan menceritakan kisah seram tentang legenda hantu Jukung Tanah Kalimantan. Kisah hantu Jukung ini terjadi puluhan tahun lalu ketika sebuah kampung sedang dilanda musibah banjir besar yang tak kunjung surut. Air sungai Barito yang biasanya tenang meluap hingga menelan daratan, mengubah jalanan menjadi kanal-kanal berlumpur. Di dalam rumah kayu sebuah keluarga yang biasanya hangat, air sudah masuk hingga setinggi lutut orang dewasa. Dinginnya air terasa menusuk tulang, membawa aroma lumpur dan kayu lapuk yang menyesakkan dada. Suasana kampung saat itu sunyi dan senyap. Hanya terdengar suara kecipra air yang menabrak dinding kayu dan suara katak yang bersahutan, seolah merayakan penderitaan. Tak ada cahaya lampu minyak yang berani dinyalakan terlalu lama, karena minyak tanah sedang langka. Kegelapan seolah memiliki masa, terasa berat, dan seakan-akan ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang tiang rumah yang terendam. Orang-orang tua dulu selalu berpesan, jika air sudah naik, janganlah terlalu banyak bersuara di malam hari, karena penghuni sungai seringkali ikut bertamu ke dalam rumah tanpa diundang. Bagaimana cerita selanjutnya para sobat? Dan di dalam cerita ini, Bang Fawa mengkisahkan langsung dari sisi narasumbernya. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ayo Pak, silakan dimakan. Jangan sungkan, mumpung nasi dan iwak haruannya masih hangat. Sapaku dengan nada serak kepada para tetangga yang hadir. Malam itu adalah peringatan 100 hari meninggalnya ayahku. Meskipun rumah dalam kondisi terendam air, tradisi tahlilan tetap kami jalankan. Para undangan duduk di atas ambal yang diganjal balok kayu tinggi agar tidak basah. Terima kasih Kardi, semoga amal ibadah ayahmu diterima di sisinya, sahut Pak RT sambil menyendok nasi dengan hati-hati. Namaku Sukardi, pria usia 30 tahun yang hingga kini belum juga menemukan pendamping hidup. Aku tinggal bersama Umak Wati, ibuku yang sudah mulai renta, dan adikku Manto di sebuah rumah panggung di pesisir sungai besar di Kalimantan. Hidup sebagai nelayan sungai di tengah kondisi banjir seperti ini sungguh menyulitkan. Setiap hari, aku harus memastikan tiang-tiang rumah kami masih kuat menahan arus, sambil menjaga Umak agar tidak jatuh sakit karena lembabnya udara. Kardi, bisi Umak Wati sambil menarik ujung bajuku. Setelah ini segera tutup pintu depan. Perasaanku tidak enak. Air di bawah lantai. Suaranya sudah beda. Seperti ada yang sedang berenang pelan di bawah sana, kata Umak. Ah, hanya perasaan Umak saja. Mungkin hanya batang kayu yang hanyut menabrak tiang, jawabku mencoba menenangkan, meski bulu kudukku sendiri mulai berdiri. Singkat cerita, malam semakin larut. Setelah para tamu pulang dengan perahu kecilnya masing-masing, tiba-tiba listrik padam total.
kegelapan pekat langsung menyergap. Suasana yang tadinya sedikit ramai dengan percakapan berubah menjadi sunyi yang mematikan. Hanya ada suara tetesan air dari atap yang bocor dan bunyi gluk-gluk dari air yang menggenang di ruang tamu. Manto, ambilkan lilin di dapur. Jangan sampai kita gelap-gelapan begini, nanti ada ular masuk. Teriakku memecah kesunyian. Lilinnya habis, Kak. Tadi dipakai semua waktu acara, sahut Manto dari arah belakang. Suaranya terdengar gemetar. Di dalam rumah tersebut, kini hanya ada aku, Uma, dan Manto adikku. Karena air di lantai bawah semakin tinggi, kami memutuskan untuk berkumpul di satu ruangan. Aku dan Manto berbagi tempat tidur di atas dipan kayu yang sudah kami naikkan posisinya menggunakan batu bata agar tidak terendam air. Kak, dengar tidak? Kata Manto berbisik. Dia mencengkram lenganku kuat-kuat di tengah kegelapan. Dengar apa? Tanyaku berusaha menahan napas. Ada suara dayung. Srek-srek. Seperti ada jukung, ada perahu yang ingin masuk ke dalam rumah kita. Bisik Manto lagi. Benar saja. Dari arah ruang tamu yang terendam banjir, terdengar suara gesekan kayu yang sangat pelan. Pintu depan yang seharusnya sudah kukunci seolah terbuka dengan sendirinya. Kemudian terdengar suara air yang terbelah, seolah-olah ada sebuah perahu panjang yang meluncur masuk melewati celah pintu, melintasi ruang tamu, dan berhenti tepat di depan kamar kami. Aroma amis darah dan bau busuk bangkai tiba-tiba menyerba memenuhi ruangan. Kami bertiga terpaku, tak berani menyalakan korek api. Sementara di luar sana, suara dayung itu berhenti tepat di balik tirai pintu kamar kami yang tipis. Tepat sekitar tengah malam, saat kegelapan seolah membeku, suasana hening tiba-tiba dipecahkan oleh suara aneh yang membuat jantungku berdegup kencang. Dari arah air yang merendam teras depan, terdengar bunyi keciplik, keciplik, keciplik. Suaranya ritmis, seperti seseorang yang sedang mengayuh perahu kecil dengan sangat tenang. Namun, ada yang salah dengan frekuensinya. Kak, kau dengar itu? Bisik Manto dengan suara yang nyaris hilang. Ia merapatkan tubuhnya ke arahku di atas dipan kayu. Napasnya memburu, terasa panas di bahuku. Shh, diam Manto, jangan bersuara. Jawabku pelan, hampir tak terdengar. Aku mencengkeram pinggiran dipan hingga buku jariku memutih. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang hebat adalah tekstur suaranya. Suara itu tidak seperti perahu yang didayung dengan kayu yang keras dan padat. Tidak ada bunyi ketukan kayu, tek-tek, yang biasa terdengar saat dayung membentur lambung jukung. Suara itu lebih basah, lebih lembab, seperti air yang dibelah dengan tangan kosong yang besar, atau seperti sesuatu yang licin dan lebar menyapu permukaan air dengan kekuatan yang tidak wajar. Itu bukan dayung, Kak. Itu suara kulit yang bergesekan dengan air, seperti tangan orang mati yang mengayuh. Manto kembali berbisik. Suaranya kini bergetar hebat. Aku dan adikku yang masih belum bisa tidur paham betul. Di kampung pesisir ini,
Bunyi seperti itu adalah pertanda buruk yang sudah melegenda. Itu adalah tanda bahwa hantu Jukung sedang melintas, mencari mangsa, atau sekedar singgah di rumah-rumah yang sedang berduka. Suara kecipek-kecipek itu perlahan semakin mendekat, melewati celah pintu yang terbuka sedikit, dan kini suaranya menggema di dalam ruang tamu kami yang banjir. "Oh, Uma sudah tidurkah?" Tanyaku dalam hati, berharap ibu kami tidak terbangun dan melakukan gerakan yang bisa mengundang makhluk itu masuk lebih dalam. Menurut cerita para tetua kampung, hantu Jukung dipercaya sebagai jelmaan jin dari orang yang dulunya adalah seorang nelayan sakti di sungai ini. Warga sering menyebutnya sebagai sosok yang terperangkap di antara dua dunia. Penampakannya selalu sama, sebuah jukung kecil yang bergerak sendiri tanpa pengayuh yang terlihat jelas, atau terkadang terlihat bayangan hitam legam yang duduk diam di buritan dengan tangan yang menjuntai ke air. "Dulu kakek itu pernah bercerita," aku berbisik pada Manto, mencoba mengalihkan ketakutan, meski hatiku sendiri menciut. "Nelayan itu bukan orang sembarangan, Manto. Konon semasa hidupnya, nelayan ini punya ilmu kebal yang luar biasa. Dia bisa menyelam berjam-jam tanpa bernapas, dan tubuhnya tak mempan senjata tajam. Tapi ilmu itu ada harganya," kataku. "Konon karena ilmu hitam yang dianutnya, saat ajal menjemput, tanah seolah menolak jasadnya, dan sungai enggan menghanyutkannya dengan tenang. Setelah meninggal, arwahnya tidak tenang dan berubah menjadi makhluk gaib yang menampakkan diri lewat perahu kecil. Ia terikat pada jukungnya selamanya, berkeliling saat banjir besar datang untuk mencari kawan atau menagih janji lama yang belum lunas." Tiba-tiba, suara kecipek air itu berhenti, tepat di balik dinding kamar kami. Suasana menjadi sunyi senyap, jenis kesunyian yang menyakitkan telinga. "Kenapa berhenti ya, Kak?" tanya Manto dengan mata terbelalak, menatap langit-langit rumah yang gelap. Belum sempat aku menjawab, aroma tercium sangat busuk yang menyengat, seperti bau amis ikan yang membusuk berhari-hari di bawah terik matahari, bercampur dengan bau tanah kuburan yang basah. Kemudian kami mendengar suara kuku yang panjang menggaruk dinding kayu rumah kami dari luar. "Dia tahu kita ada di sini, Manto," ucapku lirih saat aku melihat sebuah bayangan tangan hitam panjang dengan jemari yang tampak layu dan pucat. Perlahan, tangan itu muncul dari permukaan air di celah pintu kamar kami yang terbuka sedikit. Hantu Jukung biasanya dikenal sebagai pengembara sunyi yang hanya lewat begitu saja di malam-malam tertentu, menyusuri arus banjir tanpa mengganggu mereka yang menutup rapat pintu dan hatinya. Namun, para tetua selalu mengingatkan bahwa ada kondisi tertentu yang bisa membuatnya berhenti dan bertamu. Salah satunya adalah jika makhluk itu mencium bau makanan tertentu yang memiliki aroma magis yang kuat, atau makanan yang menjadi kesukaannya semasa hidup. "Kak, bau apa ini? Kenapa tiba-tiba bau harum ketan tercium sangat tajam ya?" bisik Manto. Hidungnya kembang kempis di tengah kegelapan yang pekat.
Aku terkesiap. Jantungku terasa berhenti berdetak. Astagfirullah, Manto. Ketan hitam sisa hajatan tadi, di mana Uma meletakkannya ya? Tanyaku. Di atas meja kayu dekat dapur, Kak. Katanya buat sarapan kita besok pagi, karena nasi sudah hampir habis. Jawab Manto dengan suara yang semakin bergetar. Nah, malam itu, tanpa disadari, di rumah tersebut masih ada sepiring penuh ketan hitam sisa hajatan yang belum dihabiskan dan dibiarkan terbuka begitu saja. Aromanya yang manis namun tajam, seolah menjadi pemanggil di tengah dinginnya malam. Bagi manusia, itu adalah hidangan lezat. Namun bagi penghuni sungai, itu adalah undangan resmi untuk singgah. Suara keciplak-keciplak itu yang awalnya terdengar menjauh, perlahan-lahan meredup menuju ujung kampung, tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menyusul terasa lebih mencekam daripada suara apapun. Lalu, tanpa ada peringatan, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini arahnya berbalik. Bunyi air yang dibelah tangan itu terdengar semakin cepat, semakin kuat, menuju kembali ke arah rumah kami. Suara dasar jukung yang bergesekan dengan ambang pintu bawah terdengar jelas. Makhluk itu sudah sampai lagi di sini. Lalu, suara itu berpindah ke dalam rumah. Ini yang paling tidak masuk akal. Air di dalam rumah hanya setinggi lutut. Namun, suara yang terdengar adalah suara perahu besar yang sedang meluncur tenang. Seakan-akan, perahu kecilnya ikut masuk tanpa menginjakkan kaki di lantai. Melayang di atas air yang merendam ruang tamu kami. Suara cipratan air terdengar sangat jelas melewati depan kamar kami, diikuti bunyi zup, zup, seolah ada beban berat yang menekan air di setiap kayuhannya. Jangan bergerak, Manto. Jangan bernapas terlalu keras, perintahku sambil membekap mulut adikku. Seolah makhluk itu tahu ada ketan hitam di meja dapur. Suara perahu itu berhenti sejenak di tengah rumah. Kami bisa merasakan suhu di dalam kamar turun drastis, menjadi sedingin es. Dari celah dinding kayu, aku bisa melihat bayangan hitam besar yang duduk mematung di atas sesuatu yang menyerupai sampan. Kepalanya miring, seolah sedang menghirup aroma ketan hitam itu dalam-dalam. Namun, tidak ada dari kami yang berani keluar untuk melihat. Kami tahu, menatap mata hantu jukung berarti menyerahkan nyawa pada sungai. Dia sedang memakannya, Kak? Tanya Manto lewat gerak bibir tanpa suara. Shh, sudah, biarkan saja. Jangan sampai dia merasa terganggu. Balasku lewat tatapan mata yang penuh ketakutan. Semua hanya terdiam sambil menahan napas. Kami meringkuk di atas dipan, memeluk lutut. Sementara suara sesapan pelan terdengar dari arah dapur. Bunyinya seperti sesuatu yang mengisap udara dengan kuat. Seperti itulah bunyinya berkali-kali. Malam itu berlalu dengan penuh ketegangan yang menyiksa. Setiap detik terasa seperti setiap jam. Sampai akhirnya suara kayuhan tangan itu kembali terdengar menjauh ke arah pintu keluar dan menghilang di telan arus sungai yang deras. Keesokan paginya,
saat cahaya matahari yang pucat mulai menembus sela-sela atap kami. Kami segera menuju ke dapur dengan perasaan was-was. Uma sudah berdiri di sana, menatap meja dengan wajah pucat pasi. Lihat ini, Kardi, Manto. Suara Uma parau. Ketan hitam itu masih ada di tempatnya. Porsinya pun tampak tidak berkurang sedikit pun. Tapi yang bikin merinding, warnanya sudah berubah total. Ketan yang semula hitam pekat dan berkilau karena santan, kini berubah menjadi pucat pasi, kusam, dan tampak aneh. Baunya pun hilang sama sekali, menyisakan aroma tanah yang tawar. Ini sudah tidak ada sarinya, bisik Uma sambil menyentuh ketan itu dengan gemetar. Ketan itu langsung hancur menjadi bubuk kelabu saat disentuh. Seakan ada sesuatu yang telah menghisap habis seluruh energinya, hanya menyisakan ampas yang tak bernyawa. Dia benar-benar datang, gumamku, sambil menatap air banjir yang perlahan mulai surut, meninggalkan jejak lumpur hitam berbentuk tangan di lantai kayu dekat meja dapur kami. Kejadian malam itu meninggalkan bekas yang mendalam di benak kami. Bagi masyarakat Kalimantan, terutama yang hidup di sepanjang aliran sungai besar seperti Barito atau Mahakam, kisah ini jadi pengingat abadi bahwa dunia gaib punya caranya sendiri untuk hadir dan bersinggungan di tengah kehidupan manusia. Alam semesta ini tidak hanya dihuni oleh mereka yang bernapas, tetapi juga oleh sisa-sisa energi dan janji-janji masa lalu yang menolak untuk padam. Kardi, panggil Uma suatu sore saat air banjir mulai benar-benar kering dari lantai rumah kami. Jangan pernah anggap remeh apa yang tidak bisa kamu lihat. Sungai ini punya telinga, dan air yang mengalir itu punya ingatan, kata Uma. Iya, Mak. Kardi sekarang paham kenapa para tetua selalu cerewet soal aturan-aturan aneh di malam hari. Jawabku sambil menggosok bekas lumpur hitam di dekat meja dapur. Yang anehnya sangat sulit dibersihkan, seolah noda itu telah meresap ke dalam serat kayu. Apalagi di daerah perairan yang masih kental dengan legenda dan cerita rakyat. Batasan antara mitos dan kenyataan seringkali setipis kabut pagi. Konon, untuk menghindari gangguan makhluk seperti hantu jogong, orang-orang disarankan tidak meninggalkan makanan tertentu dalam keadaan terbuka di saat malam hari, terutama saat kondisi alam sedang tidak stabil, seperti banjir atau saat listrik padam total. Ketan hitam, kopi pahit, atau telur ayam kampung seringkali dianggap sebagai pancingan bagi mereka yang mendiami dimensi lain. Manto, mulai sekarang kalau habis makan malam, semua sisa makanan harus ditutup rapat atau dibuang ke tempat yang jauh. Perintahku pada adikku yang kini jauh lebih pendiam sejak malam itu. Aku mengerti, Kak. Aku tidak mau lagi mendengar suara tangan yang membelah air di dalam rumah sendiri. Rasanya seperti jantungku ditarik keluar dari dada, sahut Manto sambil bergidik ngeri. Cerita ini mungkin terdengar seperti legenda atau sekedar buah bibir bagi sebagian orang yang hidup di gedung-gedung beton kota besar. Namun bagi kami yang pernah mengalaminya, bagi yang pernah mencium aroma amis bangkai yang tak wajar dan mendengar gesekan jukung gaib di ruang tamu sendiri, momen seperti ini bukan sekedar cerita pengantar tidur untuk menakuti anak kecil. Ini adalah pengalaman nyata yang sulit dilupakan. Sebuah bukti bahwa ada hukum alam yang tak tertulis yang harus selalu dihormati.
Setiap kali turun hujan dengan deras, dan air sungai mulai merangkak naik mendekati pintu rumah, aku selalu teringat akan ketan hitam yang pucat itu. Aku akan segera mematikan lampu, menutup pintu rapat-rapat, dan berdoa dalam hati. Karena aku tahu, di luar sana, di tengah gelapnya arus sungai yang meluap, sang nelayan sakti mungkin sedang kembali mengayuh jukungnya dengan tangan kosong, mencari rumah mana lagi yang lupa menutup pintu atau membiarkan sesaji tersaji di atas meja. Dunia ini luas, dan manusia hanyalah sebagian kecil darinya. Di tanah Kalimantan, rahasia itu akan terus mengalir bersama arus sungai, terjaga di balik rimbunnya hutan dan dinginnya air banjir. Demikian cerita ini. Semoga kalian semua terhibur. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.